dalilnya. Si Edis kenapa aku serang? Karena dia juga nyerang aku. Kan kalian lihat WA-nya tadi. Sekarang aku buktikan dia pembohong, penipu. Mana ada, aduh, rumah apologet. Ini. Penipu kalian, aduh. Kalian ikut-ikuti, kalian senang-senang, aduh. Kalau di Indonesia dia nggak laku, kawan. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabuh ujung dari dunia hingga akhirat. InsyaAllah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arasa Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan arasa Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Rudy Hanes ya membongkar kedustaan kebohongan si Edis, yang dimana Edis ini mengumpulkan dana dan memang nampak sekali kalau Edis ini berbohong ya, katanya untuk beli tanah, untuk beli rumah di Amerika. Bohong lagi pula, itulah Kristen-Kristen itu ya, memang bodoh-bodoh, mau juga dikibuli sama si Edis ini ya. Memangnya semudah itu membeli tanah. Oh, lagi pula dia adalah perantau ya kan, pendatang baru pula tuh. Lucu nih. Baik kawan muslimin, demikian videonya. Nah, jadi banyak orang yang unyu-unyu baru-baru masuk, baru-baru lihat, perasaannya si Edis ini paling, aduh, masih junior itu, masih anak kemarin sore. Menghujat pun dia belum hebat, aduh. Makanya aku bilang tolong kalian baca dulu sebuah Facebook namanya Dula di Samarinda. Dia juga membukakan ajaran Islam, kan setengah mati orang itu. Nah, kalau sekarang ya boleh kita katakan tidak ada lagi lawan para pendebat Kristen. Maka karena tidak ada lagi lawannya pendebat Kristen itu dari Uclim, ya sesama Kristen debat kan tidak masalah ya. Dan mereka sekarang buat kelompok ini, Metatron, Edis, Elia Miron, Sobkatul Bekatul, dan lain-lainnya. Mereka buat kelompok Yesus bukan Tuhan. Sekarang mereka ini Yesus bukan Tuhan, kawan. Nggak kau lihat saya disapa kemarin. Pak Bom cerita sama saya. Kemarin kami diundang Pak Jeki Sembiring. Jeki Sembiring itu dulu tempatku sering muncul itu, kawan. Tanya Jeki Sembiring, aduh, bang katanya. Ya. Di situ mereka diundang, ada pendeta untuk mendamaikan, maka dibuatlah doa-doa. Edis angkuh nggak mau datang, maka berdoalah mereka kan. Edis sempat-sempatnya live, sudah. Setelah dia live, tahu apa yang terjadi, kawan? Disitulah dikeluarkannya lagi pernyataannya bahwa Yesus bukan Tuhan. Siapa orang Kristen yang tidak mengakui Yesus punya Allah, punya Tuhan, punya sesembahan, itu maksudnya itu Kristen gila kan ya. Saya bilang sekarang sudah kubuka kemarin apanya videonya kan. Nah ini harus kalian pahami, kawan ya. Nah jadi kawan-kawan, Pak Saifuddin juga sudah masuk grup mereka. Karena Pak Saifuddin ini ibarat orang nempel sana nempel sini, kawan ya. Di mana ada dilihatnya, karena dia di Amerika, apa yang mau diharapkan dari dia ya. Menghujat bukannya pandai kali, menghujat Pak Udin. Sudah tua lagi, mau ngapain di sana ya. Makanya dia mau nempel sama Edis dengan catatan kalau dia melawan Edis dia nggak laku nanti. Di Amerika mau makan apa? Ya. Nah, tapi itulah dulu yang terjadi dengan keadaan ini ya. Oke. Nah, sekarang Edis ini memang penakut, kawan. Itu udah fix ya, penakut. Dia tadi mengirim WA sama saya. Saya lagi mau tidur, dikirim WA, habis itu saya tidur, saya balas. Baru saya balas ya. Bentar ya. Aku tadi berharap dia langsung ngajak aku nantangin debat. Gak berani, kawan. Jadi, Dis, burungmu potong ya, Dis, sampaikan kalian. Dis, burungmu potong aja, bilang. Masa itu enak berani. Kalau sama Uclim dia takut, wajar. Karena nanti digeruduk, lapor polisi. Kalau sama saya takut debat, apa yang mau ditakutkan? Aduh.
Sampai kapan lo orang jadi pemberani? Aku bukakan ya. Ini Edis TV. Rudi harus bertobat dari mencuri uang. Kasihan anak Batak di penjara. Rudi yang makan uangnya. Anak Batak sudah cerita semua tentangmu. Kau jual dia untuk perutmu, kata dia kan. Aku jawab gini, kau buktikanlah aku curi uang anak Batak. Hebat kau. Ikut bapakmu pun ku sembah. Ya. Yakin ucapanmu ini? Aku tanya dia, apa kau sanggup buktikan? Sudahlah Dis, besar kali modalmu untuk hujat Islam. Kasihan kau, habis 1,5 M, mati-matian kau hujat Islam. Mau sampai kapan ya? Kan dia berharap uangnya kembali. Kan itu dibilangnya kemarin ya. Saya sudah mati-matian menghujat, saya berangkat ke sini habis 1,5 M. Dan ada orang ngambil-ngambil video saya dengan seenaknya ya. Jadi kalau nggak tercapai nanti dia 1,5 M itu kembali, mau makan apa dia? Berapa Rudi Yohanes jual anak Batak? Miliaran. Sungguh terlalu kau Rudi, bertobatlah. Nanti ku jawab ya. Bisa kau buktikan? Hebat kau. Kayak mama aja kau, tak mampu debat, lari ke sana kemari. Kau bodohi orang Kristen yang suka dengan hujatanmu. Atar itu icak-icak lah, pura-pura lah. Atar kau bilang mau bangun rumah apologet, emang kau sudah warga di sana? Dasar penipu. Mau balik modal ya wah kakak-kakak, aku bilang ya. Jadi pesannya tadi langsung ku kirim ke Rudi Simamora, dan Rudi Simamora menjawab ya, nanti ku jawab ya. Kau baca ini emang penipu kau, aku bilang. Semoga Rudi Yohanes mengambil uang donasi untuk anak Batak dan bertobat. Anak Batak di penjara, dia yang menjualnya. Wah kakak, buktikan saja. Itu sudah dijawab si anak Batak. Kau lihat ya serangan balikku. Santai saja Dis. Rumah apologet pembohong. Lihat aku akan ulas, kau belum warga Amerika mana bisa beli tanah atau rumah di sana, penipu. Habis kau bodohi Kristen yang suka, Kristen yang suka hujat. Kau ocop itu isap ya. Uang mereka ke sana kemari kau hujat. Kau ocop itu isap ya. Uang mereka ke sana kemari kau kesaksian habis 1,5 M modal untuk menghujat. Terus kayak anak-anak mengadu, video saya dipakai mereka dapat banyak uang. Kan tidak malu kau. Kalau aku silakan pakai buat judul bombastis, tenang, pulang kan. Itu lagi ya. Pantas Rudi Yohanes bilang Yudas Iskariot masuk surga karena Rudi Yohanes ternyata menjual anak Batak, tapi semua gue bertobat ke Rudi. Woi Edis, kau ditelepon si Rudi Simamora kok enggak kau angkat? Takut ya? Memang mulutmu banyak fitnah kayak aku, angkatlah kalau kau jago ya. Inilah yang dinamakan Edis ini. Jasanya sama Rudi Simamora pun enggak ada kawan. Hanya koar-koar. Kayaknya sudah dialah pahlawan bagi Rudi Simamora, menolong Rudi Simamora. Aduh, tunggu ya, ku kirimlah ini sama Rudi Simamora hari ini ya. Apa jawab Rudi Simamora? Ini ya. Ini ku kirim ini WA-nya kan. Benar kau bilang ini sama Edis? Ku bilang sama Rudi Simamora. Gak benar itu bang katanya. Jadi ku kirim lagi jawaban si Edis ya. Jadi kayak mak-mak dia, kalau emang tak ada kau bilang, coba tegur dia, bilang jangan adu domba. Coba aku teleponnya, kata si Rudi Simamora, nggak diangkatnya bang. Oke, kau kanlah itu sama dia biar tidak sombong sekali dia. Udah aku telepon, nggak diangkat. Kan nggak diangkat siapa itu kan, si Edis. Jadi kawan-kawan, kalian itu oten-oten gampang dibodohi. Kenapa gampang dibodohi? Asal orang menghujat Islam kalian senang kayak pahlawan, terus dibilangnya mau bangun rumah apologet. Logikanya kawan, memang di Indonesia saja orang mau beli rumah, mau beli tanah, pertama diminta KTP. Sedis punya KTP enggak di sana kan belum. Dan undang-undang Indonesia orang luar negeri tidak boleh membeli tanah atau rumah di Indonesia dan atas nama dia. Lah di situ anak kemarin sore baru sampai kemarin, coba. Jadi kawan, inilah bodohnya oten-oten dungu yang hanya senang melihat Edis menghujat Islam, menghujat Muhammad, menghujat Al-Quran, dianggap bak dewa. Saya mau mendirikan rumah apologet, ini ya lingkungannya mau kita beli. Dia kira membeli itu seperti membeli goreng, membeli kacang goreng, yang mana semua orang dari dunia bisa datang ke situ terus mengajukan membeli kacang goreng, bisa. Tak perlu surat ini dan surat itu. Coba kalian pakai otak kalian. Sudah berapa lama dia di Amerika kok nggak ada realisasi rumahnya?
Karena dia ada aku bilang ingin hidup enak, tidur nyenyak, udah uang 1,5 miliar kembali, bisa jadi di kampung dia berutang. Kita kan nggak tahu kawan. Ya, wah kau fitnah, saya nggak fitnah. Kalau dia tidak ada kemungkinan punya utang, ada kemungkinan punya utang. Karena kalau saya nih ya, saya punya uang banyak nih, saya berangkat ke Amerika. Sudah, sesampainya di Amerika, kalau uang saya banyak, saya nggak akan pergi keliling promosi sama orang-orang. Ya, saya menghabiskan uang 1 miliar sampai di sini saya ternyata susah, makan aja sekian dolar, beli sewa penginapan sekian dolar. Nggak akan saya bilang gitu. Saya tinggalkan semua yang dari kampung begini. Praduga saya di sini minjam uang di kampungnya. Ini praduga saya kawan. Karena kurang uangnya untuk ke Amerika, pinjam uang dia bisa jadi kayak apa ya, kayak koperasi ya, koperasi keliling itu main-main nomor-nomor itu ya. 10 koperasi dipinjamnya kawan. 100 juta ada 1 M. Ada memang mungkin sawit dia, itulah digadekan dia. Paham ya? Lebihnya bagaimana? Utang. Makanya dia mati-matian menghujat Islam. Biar bisa balik modal. Kan dia bilang, kapan saya balik modalnya? Kalau video-video saya diambil orang, dibuat akun-akun atas nama saya. Cengeng. Saya saja banyak orang buat atas nama saya diam. Ya. Waktu zaman jaya-jaya saya, ada nggak saya bilang, "Oi, jangan kau bilang ini." Tidak pernah buat kalian, karena tujuan saya ini harus tersiar kemana-mana. Kan itu saya bilang kan. Udah. Jadi sekarang ini kawan Edis tahu dia kegoblokan banyak orang oten yang merasa bahwa dia sudah dewa, sekarang dianggap dewa kayak si Suma. Maka suka-suka dia membohongi oten. Bagaimana dia baru masuk ke Amerika mau membeli properti di sana? Ada nggak otak kalian untuk berpikir sampai sana? Kalau saya nggak bisa dibohongi dia. Saya tahu jalannya tidak ada orang yang baru merantau ke sana langsung beli properti. Gak ada cerita itu kawan. Aduh, apalagi sampai mau membangun. Ingat, kalian kira di Amerika itu seperti di Indonesia? Langsung jadi surat menyuratnya kawan harus lengkap. Mau membangun itu artinya dari nol menjadi ada. Kalau membeli yang sudah ada itu dibeli. Paham ya? Cobalah kalian cerdas sedikit. Aduh, mau tahu lagi kejanggalan-kejanggalan dia. Kalau dia bekerja kawan, nggak akan dia sebanyak itu live. Lah kapan waktu dia bekerja? Ya dia nggak bekerja, cukup menghujat Islam, dapat koin tukarkan, dapat YouTube tukarkan, ternyata kurang. Maka setiap dia kesaksian selalu bilang, video saya diambil orang, saya 100 US dollar habis, saya jual semua berangkat ke sini. Takutku dia nanti di sana gila kawan, seperti yang dia bilang itu, gila. Gak tercapai nanti 100.000 US dollarnya balik modal. Mau pulang ke Indonesia nggak bisa. Mau tinggal di sana nggak enak. Nggak enaknya kenapa? Dia dianggap sampah, menyusahkan orang Indonesia di sana. Lihat Pak Udin sekarang, aduh. Ya, Pak Udin pun aduh kasihan aku. Cuman dia karena ada dulu gelarnya pendeta entah apa, jadi masih diterima orang. Lah Syedis, aduh. Sekarang aku baca ya, sudah banyak herder Syedis kawan. Herder ini semua. Yeni Gavela, orang ini sakit. Ini iri sama Edis. Saya nggak pernah iri sama Edis. Cobalah secara harafiah. Apa yang mau saya irikan sama Edis? Dia terkenal loh, saya masih terkenal. Ini aja lihat, baru 18 menit. Sudah 984 yang nonton, penayangan ada 10.000. Ya tapi karena bicara Edis, loh banyak orang bicara Edis tak naik-naik. Kalau si Edis itu patut untuk aku irikan, pertama, dia mendalilkan sesuatu, dia membuktikan. Sampai detik ini Edis tidak pernah membuktikan dalilnya kepada saya atau kepada siapapun. Kalau yang unyu-unyu memang itu sasarannya, biar dia kesannya hebat di depan orang Kristen. Yang unyu-unyu masuk diajari dia. Semua debaters Kristen berani dia datangi. Cuman satu yang tidak berani dia datangi, sang debater. Kenapa? Karena dia tahu aku dulu mendidik dia. Sekarang aku bukakan dulu kedoknya kan. Dia itu tidak percaya Yesus Tuhan.
Jadi saudara Yeni Gavela pesan ditarik. Capek kau Yeni mendukung dia Yesus bukan Tuhan, apalagi kau Kristen. Terlalu bodoh kau mendukung orang yang tidak mengaku Yesus Tuhan. Bagus kau berteman sama Muslim yang memang dia bukan Kristen tapi Muslim yang tidak mengaku Yesus Tuhan, daripada kau berteman dengan orang Kristen yang tidak mengakui Yesus Tuhan. Buat apa? Selama ini kan dia pura-pura serigala berbulu domba. Begitu dia sudah di atas, baru dikeluarkannya lah pernyataannya, barang siapa orang Kristen tidak percaya Yesus, dia adalah Kristen gila. Paham ya? Berarti Yesus bukan Tuhan. Mana ada Tuhan punya Tuhan? Memang berapa Tuhan di dalam kekristenan lagi? Kita percaya Allah Tritunggal. Edis mau menggiring ada berapa Tuhan? Satu juga. Yesus itu apa? Umatnya. Tapi banyak oten dungu kayak si Yeni Gavela ini, betapa udungu. Dia cuma mendukung, dukungannya dari segi apa? Sehingga aku harus iri sama orang seperti itu. Buku-bukuku sebanyak ini aja nggak bisa dibeli saya di sini. Apalagi mau kuirikan sama dia. Ini kasusku banyak sekarang, ha. Aduh. Ha, ini nih. Kalian tahu ini apa ini, ha? Ha, dari PN. Tahu kalian apa kelebihanku? Aku paralegal, tapi aku bisa menangani kasus. Memang ada pengacara, aku bantu mereka. Udahlah kalian tenang aja, aku yang buat semua. Aku kasih sama semua mereka. Ini udah aku bahas ini. Kan sama dengan aku juga itu. Paham? Oh, aku tunjukkan dulu sama kalian. Inilah kasus yang kutangani sekarang, ha. Itu tuh, tunggu ya. Aduh, apalah aku iri sama Sedis. Aduh, japurut. Ini LP nih, ha. Ini kalau jebol kawan, ha. Tahu kalian berapa M uangnya nih? Ha. Kalian lihat ini, ha. Ada lagi satu kasus tanah. Ini nih, perdata ini. Ha. Baru ini 2025 semua ini. Kalau kalian tahu kawan, aduh, ini lagi proses sidang ya. Ini sudah persidangan. Yang ini sudah sidik, dia terdakwa dia. Mau tinggal berdamai. Aduh, jadi japurut. Terus apa yang mau ku irikan dari Sedis? Betapa bodohnya lah kalian, aduh. Itu belum semua lagi ku tulis itu, masih ku kumpulkan semua. Ada satu lagi perdata baru masuk masalah tanah. Karena otak kalian itu kan, kalau ada yang mengkritisi dewa, pasti pengikutnya melawan. Kenapa? Dia dianggap dewa. Dewa hujat, ya kan? Ada lagi. Coba sebutkan di mana perkataan Edis yang menghujat Sen. Kalau aku kau tanya, bagiku memang dia tidak menghujat. Karena aku Kristen. Menghujat itu bukan Kristen yang menilai. Ketika Kristen bicara Islam, yang menilai Kristen itu menghujat atau tidak bukan orang Kristen. Ini otaknya bodoh kali. Makanya aku bilang, kapan lah pengikut saya di sini pandai-pandai ya. Bodohnya itu enggak tolong. Demikian juga ketika Islam bicara Kristen, yang menyatakan Islam itu menghujat atau tidak bukan orang Islam. Ya orang Kristen lah. Contoh, ya kan? Ketika si Ripa membilang satu telur pisang burung, dua telur. Menurut Ucilm itu tidak menghujat. Karena memang Yesus itu laki-laki. Tapi menurut orang Kristen, si Ripa ini menghujat karena dia bicara tentang kekristenan. Paham kau ya, Sean? Cobalah pintar penting ikut Edis yang masuk sini. Semua pintar. Ruben Huta Barat. Waduh, kupikir kaulah apa nih? Tunggu ya. Waduh, mana ini? Waduh, malah ini muncul apa nih? Sembunyikan. Coba ya. Waduh, kupikir kaulah yang enggak ada otak, asumsi tanpa. Yang mana Ruben Huta Barat? Kakak ke-1. Kalau di dalam opak pisoran, dia ini paling tinggi Huta Barat ya. Saya Tagalung anak nomor 3. Malu saya punya dongan tubuh, bodohnya juga kayak gini si Ruben ini. Saya tidak pernah asumsi. Makanya kau bilang, Ruben, kau sampaikan sama junjungan kau itu. Ditantang sang debater, kau debat. Saya dulu waktu zaman tenar-tenarnya kawan, saya ucapkan sebuah dalil. Taman Eden di sorga. Yudas masuk sorga.
Kemudian apakah saya menutup diri untuk tidak untuk diuji? Saya tidak pernah menutup diri. Saya buka selebar-lebarnya orang menguji. Tujuannya apa? Biar orang tahu apa itu kebenaran. Ladies berani nggak? Nggak berani. Hanya sama unyunyu. Kalau sama unyunyu, oh hebat kali sedis. Dibohong-bohonginnya lah orang, namanya aja unyunyu. Ah ya. Nehemia Rudi, kalau Anda pendeta kok ngomong begini Pak, dosa Anda. Sejak kapan aku mengatakan aku pendeta? Malah aku bilang, bagaimana caranya pendeta masuk ke kekristenan? Pendeta itu penjaga kuil, penjaga berhala. Saya dari dulu kan menyatakan itu, diuji orang kan? Kan banyak yang uji saya. Buka ayatnya di dalam Bible, mana pendeta? Nggak ada. Lantas kenapa kau katakan pendeta dari KBBI? Masuk kita ke KBBI. Itu guru agama Hindu dan Buddha. Lantas dibuat situ, itu kan guru Protestan. Iya, datangnya dari mana? Yesus sudah berkata gembala, mana dah? Akulah pendeta yang baik. Ada enggak? Enggak ada kan? Akulah memang otak-otak pengikut di sini bongak. Nehemia ini bongak. Enggak ketolongan bongaknya. Aduh. Nur lah. Kalau semua orang kayak abang sesama manusia saling menghargai. Ya berapa sih harganya kan? Jangan bilang harga-harga deh ya, karena kata Pak Hotman berapa harganya? Ya. Ayo mana lagi biar ku bacakan. Semoga kalian cerdas ya. Makanya di tempat kami buang kalimat pendeta. Ada gereja yang kubangun itu tidak boleh ada gelar pendeta sini karena penjaga kuil. Kita ini orang Kristen, tidak ada kependetaan dalam Kristen. Yang ada gembala. Akhirnya apa dibilang? Oh pendeta itu hanya gelar apa? Gelar jabatan. Ya. Apalagi nih? Murid ceria Live Edis TV, orang Kristen yang tidak mengakui bahwa Yesus punya Tuhan berarti tidak waras. Pengikut Edis harus mengakui bahwa memang Yesus punya Tuhan. Tapi pengikut Edis bongak semua. Dia nggak perlu peduli tuh. Mau Edis bilang Yesus adalah manusia, mau bilang Yesus itu bukan Tuhan, mereka nggak peduli. Kenapa? Mereka ini bukan orang Kristen. Jadi kepada kawan-kawanku Muslim, pengikut Edis itu bukan orang Kristen. Kenapa? Mereka tidak peduli dengan ajaran Kristen. Yang mereka peduli apa? Hujatnya si Edis. Jadi pengikut si Edis itu bukan orang Kristen, tapi adalah orang-orang yang senang Islam dihujat. Itu definisinya kawan. Itu baru definisi. Nah sekarang kulihat kalian ya, aku tunjukkan. Kalian, aduh kasihan kalian kalau melihat kalian kawan. Aduh. Apa namanya itu rumah apologet Edis. Memang aduh. Nah ini lagi. Nah, ini ya, aku bukakan sama kalian. Kalian gampang kali bohongi, aduh. Memang aku belum pernah lah keluar negeri kawan. Tapi aku ini sudah belajar apanya hukum internasionalnya ya. Apa namanya PHI ya, Perdata Hukum Internasional itu, PIH. Nah itulah itu lupa aku ya. Sebentar lah, biar aku tunjuk sama kalian. Ini kawan di Ameriki. Kalau kalian punya otak, orang yang baru ke Amerika mau beli rumah ini bisa nggak? Nah ini. Kiraannya kira-kira seperti inilah teman-temannya, teman-teman. Nah. Ya. Kalian lihat rumah ini betapa mewahnya. Ini berapa US dollar ini kawan? Mungkin 200.000 US dollar. Karena dia ini kan jadi bilangnya, saya jauh-jauh ke Amerika. Kalau hidup saya begini-begini ngapain ke Amerika? Sekarang kalian lihat ini ya kawan ya. Kalau dia tidak punya uang nanti, saya bertaruh sama kalian. Kalau sang debater pernah nggak punya uang kawan? Zaman Facebook. Saya itu nggak ada uang dari tahun 2008. Saya tetap setia berdebat, ya. Bahkan saya dilapor polisi waktu itu kasusnya besar. Kalian buatlah nanti searching di Google Rudi pakai Y, Rudi Yohanes Sutagalung, biar kalian kenal siapa ini. Orang paling top dari 2008 sampai 2024. Kalau sekarang udah banyak berbagi ya.
Kalian cari. Sudah. Saya waktu itu terusir dari Pekanbaru. Sudah. Apakah saya berhenti untuk menyebarkan firman Tuhan? Tidak. Sedikit pun tidak. Coba di sini kalau percaya kalian. Kalian lihat rumahnya ini. Kalian kira ini di harga 500 juta. Harganya miliaran. Yang kedua, dia tahu kalian pekok. Bodoh semua, tolol. Dia baru datang bisa membeli rumah seperti ini. Di Amerika, aduh surat-suratnya bagaimana? Jadi ada indikasi mereka ini sebuah sindikat yang dikelola oleh sopkatul bekatul tementul mentul. Nah ini lihat kawan. Kecil kan ya. Desa, iya di tengah desa dan sangat apa namanya sepi begitu. View-nya sih bagus, tempatnya sih bagus. Ya, tempatnya sudah tidak ada lagi. Kira-kira seperti ini, bukan ini teman-teman tempatnya, tapi kira-kira seperti ini. Nah, ada nggak kepastian dikasih dia? Kan enggak. Di syuting-syutingnya tempat orang, ya kan diakui dia. Kira-kira seperti ini. Padahal kalau dia mau beli rumah kan tinggal cari komplek. Datang ke sana, inilah yang mau dibeli. Kenapa dia tidak ada kepastian hukum bahwa rumah ini yang mau kita beli? Karena dia penipu. Aduh, penipu kayak gini kalian percaya ya? Aduh, matilah kalian. Aduh. Dia aku bilang dia itu pengikut Edis, bukan orang Kristen. Kenapa bukan orang Kristen? Karena ketika dia bicara Kristen asal-asal, semua membela. Ternyata orang-orang ini adalah kumpulan orang sakit jiwa. Kenapa saya katakan sakit jiwa? Mereka bukan Kristen, bukan Islam. Tapi orang sakit jiwa yang senang mendengar agama Islam dihujat-hujat. Sekarang mereka senang mendengar apa? Agama Kristen dihujat-hujat. Jadi ketika Edis menghujat agama Kristen, itu bukan orang Muslim, tapi orang-orang sakit jiwa yang senang ketika agama lain dihujat. Maka mereka di situ senang, bahagia. Oh, kalian lihat video-video siapa? Orang-orang Muslim sekarang kan banyak yang apa? Apa namanya itu yang senang-senang ya? Ini apa lagi nih? Aduh. Oke. Ntar ya. Nah ini lagi ya. Selamat sore sangat berduit. Nah ini kemarin mau nantangi debat tapi bicara tentang ortodoks. Ya nggak ngerti aku ortodoks. Janganlah. Apa ya ntar ya. Nah ini dia meminta nomor rekening saya. Saya bilang ikhlas kan Pak. Saya bilang takut kayak Kristen yang lain. Minta nomor rekening saya ternyata nggak ikhlas. Begitu saya beda pandangan dengan mereka, langsung saya diserang. Diserang. Percuma kami kasih kau donasi. Gereja kami bantu. Saya salah satu yang membantu katanya. Saya kecewa ketika aku bilang pemakan Tuhan. Itu kan kebenaran yang aku sampaikan. Kenapa dia harus kecewa? Oke, katanya ikhlas ya. Oke. Apa ya 82. Taruh ya. Nah, kalau nggak ikhlas ya jangan kawan. Oke. Tapi kalau ikhlas saya tidak bisa menahan orang untuk memberkati saya. Kenapa? Iman saya mengatakan yang baik dari Kristus. Tahu kalian maksudnya? Kalau ada, makanya saya pengajaran di gereja, sekalipun ke orang kaya saya bilang, ketika ada orang miskin mengasih kau 1000 perak, jangan tolak. Terima, karena orang miskin pun punya hak untuk memberkati orang kaya. Nah itu pengajaran. Bukan kayak series. Islam itu begini. Anak kecil. Begini. Buat apa coba?
penggemarnya, jago kali di sini bah, paham dia hadis, paham dia, aduh. Kadang aku berpikir kaunya yang bego. Untuk menjadi seperti hadis itu gampang. Kau gunakan internet kan sudah ada di situ hadis online. Makanya sekarang kalian lihat banyak pendebat muda. Kenapa? Aku ajari, nggak ada yang hebat. Kau buka aja di situ, ada hadis online, ada Al-Quran online. Terus kau punya keberanian, kau gibal itu semua. Kalau jadi karena punya ketakutan lari ke luar negeri. Investasinya 1,5 M. Kalian kira sedikit kawan. Jadi itulah aku kasihan ya. Oke. Jadi kawan-kawan, cerdas kenapa kalian kalau nggak cerdas ya? Oke, aku lanjutkan lagi ya. Biar kalian paham, aduh. Memang gampang orang menjual-jual agama, habis itu tipu-tipu orang. Kalau saya nggak mau. Saya memang berdebat dulu, tapi saya tetap pada pedoman saya. Iya katakannya tidak, katakan tidak. Kalau saya mau nipu orang kawan, tidak saya bahas mengenai gereja bisnis Indonesia. Tidak akan saya bahas aliran karismatik, pentakosta, dan lain-lain. Saya cukup menjilat. Banyak uang saya, tapi saya nggak mau kan. Ya katakannya tidak, katakan tidak, selebihnya dari setan. Itu yang mana? Capek juga saya. Nah, kau lihat kawan, apa kejanggalan berikutnya? Di Amerika kau foto-foto, kau video-video rumah orang, ditangkap kau kawan. Ini rumah basement orang itu mungkin, base campnya. Ini rumah sudah dibeli orang, maksudnya orang Indonesia yang tinggal di sana. Makanya bebas dia memvideo-videokan. Paham kalian kawan betapa bunganya kalian? Mana bisa kau sampai dekat mobil orang kau video? Siapa orang Amerika? Saya dulu udah pernah dengan Pak Agus dari Amerika. Waktu itu bicara tentang di Amerika mengancam nggak boleh, langsung dipulangkan, dideportasi ke Indonesia ya. Dan dia juga bercerita banyak tentang hal-hal seperti ini. Aduh kalian ini kawan-kawan. Kira-kira tempatnya seperti itu. Kiraan. Ya. Kelihatan teman-teman ya. Oklahoma. Nah, Oklahoma lagi kawan. Aduh, kemarin kata dia Los Angeles. Ya kan ada video dia waktu itu kan yang dibuatnya alamat dia itu. Sekarang Oklahoma. Besok tahu kalian tak apa, Pantai Gading. Tak ke mana-mana dia. Yang penting kupotoi semua dunia ini. Kembali uangku 1,5 M. Sudah kutinggalkan di Indonesia, menderita kalau di Amerika ini kan bahaya katanya. Aduh, Oklahoma. Kalian lihat film-film ya atau berita-berita. Kalau ada orang lewat-lewat, sebentar aku bilang gini. Posisi rumah ini sama dengan komplek, ada sini komplek dulu Caltex. Caltex itu kan itu perusahaan minyak Amerika ya. Setelah itu mereka kan punya rumah-rumah dinas kayak gini pas. Makanya di Caltex itu rumah nggak ada pagar, kayak gini terbuka semua karena di komplek ya. Nah, ini kawan orang di Caltex itu, kau datang mondar-mandir 3 kali di depan rumahnya, langsung datang security kawan. Diangkat kau dibawa kantor security. 3 kali kau mondar-mandir, tanya dulu, kau ngapain? Mau apa? Misalnya mau cari rumah Syanu, kalau dilihat listnya tak ada rumah itu, diangkat. Makanya sebelum orang mau mondar-mandir dibaca di depannya itu kan ada pelang nama nanti kan. Dibaca ya namanya misalnya Gorilla. Kau mau kemana? Mau ke rumah si Gorilla pak. Dilihat oh ada list, oh masuk. Logika kalian tidak main kawan. Siapa yang di Amerika sini? Penggemarku dulu banyak dari Amerika ya. Tanyalah, bisa nggak kita lalu lalang depan rumah orang, kita video-videokan, masuk kita dekat-dekat garasi ya? Nggak bisa kawan. Ini komplek Caltex di samping rumah kami ini. Kebetulan ini tak dekat rumah kami kan perumahan orang-orang Caltex pensiun aja, rumah kalau bisa dibilang inilah perumahan elit di Kota Duri. Orang-orang kaya sini semua kawan ya. Di sampingnya itu Caltex itu. Nggak bisa lalu lalang kawan. Bawa apa lagi bawa video sekarang. Kan itu semua daerah kan ada CCTV. Kau datang memvideo-videokan rumah orang gini lebih dari berapa menit, datang security kawan. Sekarang PHR ya, Pertamina Rokan Hulu. Ya inilah hasil dari kira-kira ya, bukan ini tapi kira-kira seperti inilah
hasil dari support atau dukungan dari teman-teman. Penipu. Dengar bahasanya. Ya. Kira-kira, oh bukan kira-kira katanya. Tapi beginilah nanti hasil dukungan. Belum ada. Sudah dibuatnya. Penipu kan, aduh. Jangan-jangan di kampungnya sana. Saya nggak tahu ya bagaimana di kampungnya sana. Ini praduga saya. Banyak utangnya yang menipu dia sama apa itu ya? Apa namanya itu? Koperasi harian itu. Saya punya lebar 2 hektarnya lahan sawitnya kawan. Ini nanti berbuah sekian hektar ya, hasilnya sekian. Pinjam kalian lu 100 juta. Kalau tukang sawit tempat kami ini dikasih oleh bank berapa ratus juta dikasih. Udah, pergi dia tinggalkannya itu kawan. Dipanen hasilnya nggak pernah dibayar ke bank, kirim ke dia terus kan bisa. Orang dia ada keluar negeri, bank bisa menjual itu nggak bisa kawan. Harus ke pengadilan dulu. Mana Pak Iris kok belum dibayar ini? Udah keluar ke Amerika Pak, itu live katanya kan. Ditelepon lewat WA, nggak ada WA-nya, nggak tahu lagi kan ada nomor Amerika. Yang tahu nomor Pak Iris kan hanya pendebat ya kan. Aduh, mau disita nggak bisa, harus ke pengadilan. Ya sementara dia panen tiap bulan. Lihat kalimatnya kan, beginilah nanti belum ada apa begini. Jadi dia ini gini kawan, aku bodohilah dulu penggemarku yang bukan Kristen ini, tapi aku menghujat. Divideokannya lah kan, karena kalau ada pasti pembisik dia, kau buatlah apa video tentang rumahnya, nanti kalau nggak kau buat tidak ada yang mau mendonasi katanya kan. Oh iya aku buatlah dulu, cari akal dia. Ya kira-kira begini nanti kawan. Kasihan aku kawan. Aduh, makanya jangan sombong kau kau serang-serang aku, kan aku bilang, aduh, otak kau belum mampu mengembangi otak abangmu ini. Dari segi ilmu apapun, matematika, ayo. Segi apapun, ayo. Kan gitu. Fisika, ayo. Enggak sia-sia nih jidatnya ini. Sampai begini, enggak sia-sia kawan. 3 log 3 aja saya nggak tahu berapa. Tanyalah dia 3 log 3 berapa, dia bilang lah. Aduh, lanjut ya. Tunggu kawan ya, kasihan kadang kawan, tapi lihat ya, kalian dengarlah, dia penting ada apa, bentuk apanya, seolah-olah sudah dikerjainya. Pan uang itu berapapun terkumpul akan dibeli-belinya itu kawan. Orang dia modalnya 1,5 M. Kira-kira seperti inilah hasil dari support atau dukungan dari teman-teman sekalian, walaupun belum. Kira-kira seperti inilah hasil support kalian, meskipun kalian belum diwujudkan. Kan kelihatan penipu tuh. Dibilangnya kalimatnya pertama kontradiksi semua. Kira-kira seperti inilah hasil dari support kalian, tapi tiba-tiba diralatnya walaupun belum ada. Aduh, kontradiktif kan. Aduh, kira-kira jadi ekspektasi kalian yang bodoh-bodoh dungu-dungu, wah mantap rumahnya itu nanti apologet Kristen, mantap rumahnya di Amerika, bisalah ke sana berlibur. Pas nanti dilihat rupanya kayak garasi ini doang, nggak ada yang lain-lain. Aduh. Gambarannya adalah seperti ini. Gambarannya. Tapi aku nggak bilang ya kon ya bahwa Edis takkan mungkin berhasil, itu tak ku bilang. Kenapa? Kita tidak tahu perjalanan hidup manusia. Orang dulu banyak juga memprediksi aku akan jadi gelandangan setelah kasus 2011 ya. Ternyata enggak tuh, Tuhan Yesus masih memelihara aku. Ya saya tetap berdoa dia baik kawannya. Tapi janganlah terlalu sombong ya. Seolah-olah dia sudah hidupnya paling benar. Mau bicara tentang si Rudi Simamora, kusuruh Rudi Simamora langsung telepon dia. Enggak berani diangkat dia. Ya. Tapi kalau di sini lah penipunya. Saya belum pernah nipu ya. Ini nih jujur kawan. Saya bangun gereja. Bangun rumah ini dulu ya, rumah anak terang. Saya taruh satu batu. Oh dulu kau mau buat panti asuhan. Makanya tonton videonya masih ada. Waktu saya canangkan hanya ini Tuhan, memang saya mau buat itu. Tapi oleh penggemar saya jangan itu buat bang, karena kau nanti banyak masalah begini, begini. Akhirnya apa? Rumah anak terang. Saya umumkan kan. Saya umumkan. Saya tidak jadi buat itu, saya buat rumah anak terang yang fungsinya untuk banyak hal, saya bilang.
Tapi oleh para penghiter saya, pencemburu saya, oh katanya buat apa gini-gini. Si Paul Zhang sampai dihapusnya video saya katakan waktu itu. Saya tidak jadi buat itu Paul Zhang. Waktu itu kan ada diundang si Paul Zhang saya ke tempatnya. Bro, aku dengar kau mau gini-gini. Iya, masuklah ke roomku, masuk. Sebagai tanda terima kasih dia karena aku mempopulerkan dia dulu kan. Masuklah aku. Oh iya begini Bogono, begini kata orang itu. Maaf ya saya nggak jadi membuka panti asuhan karena menurut penggemar saya jangan itu, yang buatlah yang bersifat universal. Jadi saya buat namanya Rumah Anak Terang. Itu pusat kegiatan nanti saya buat, baik untuk pengajaran segala macam. Wah apakah sudah berfungsi? Dulu kan sudah berfungsi nih kawan. Dulu kami sini belajar 40 orang belajar Alkitab orang. Sudah. Setelah itu apa-apa kami berfungsi. Lah sekarang saya kan dari sini mengabarkan Injil ini. Sudah. Dan ini pusat bantuan. Aduh, kalau kutunjukkan semua yang kulakukan kegiatan sosialku kawan. Ngeri kalian barusan ini lagi, aduh. Gak kenal aku itu siapa-siapa. Di telepon kami lagi susah kali bantulah katanya. Aduh. Kalau aku kapan Pak kata si Ahmad. Boleh. No paksa oncom ya oncom. Walah santai. Saya ndak perlu on cam. Yang saya perlu suara. Nah, tunggu malam ini aku akan kedatangan klien ya. Oh masalah tanah juga. Jangan ke Edis. Dia apalagi berbalas pantun. Lari ke si Rudi Simamora. Wah kau menyerang Edis juga menyerang saya. Masa dia aja yang bisa menyerang saya nggak bisa menyerang dia. Masuk kalian apa? Paham ya? Bukan saya sombong, enggak. Saya memang butuh uang, tapi saya nggak cinta uang. Kalau saya cinta uang tentu saya bilang, weh, kayak dulu saya akui, saya memang waktu itu butuh. Belum ada pekerjaan. Ayo, tap-tap layar, ayo koin yang mana? kali tiga. Gitu ya. Setelah saya sadari, ternyata saya dibelenggu hanya gara-gara itu. Saya nggak mau. Biarlah saya punya harga diri ya, saya punya martabat. Orang yang paling idealis di dunia maya ini masih sang debater. Ya katakannya tidak, katakan tidak. Kalau saya mau menjilat, saya jilat itu Gilbert waktu dengan si Joshua Teu. Joshua Teu pun saya jilat banyak uang mereka itu kawan. Tapi saya nggak mau. Ya katakannya tidak, katakan ku hajar, nggak peduli. Oke, lanjut ya. Aduh kawan, ya ini nih. Kalau masalah dananya tetap masih kurang lah teman-teman. Untuk harganya masih kurang lah intinya. Kayaknya bagi teman-teman yang mensupport untuk pendirian markas Rumah Apologet kita, teman-teman bisa support saya ya. Seperti itu. Hati-hati teman-teman, banyak akun-akun palsu. Semoga cepat terkabulkan ya teman-teman ya, seperti ini. Kalau masalah tempat jelas nyaman. Ya di sini cocok banget kalau untuk kita diproduksi konten-konten begitu. Kalau di Amerika semua tempatnya cocok, nggak ada situ geruduk-geruduk. Aduh, kawan. Tapi kadang aku kasihan. Tapi gimana lah ya? Apa yang mau kita buat ya? Keangkuhan itu kawan, ya. Nah, lihat si Ki bagus. Terima kasih Ahmad, aku bilang sama-sama Pak katanya. Enak kan? Jangan sombong. Rudi Yohanes harus bertobat begini Bogono. Ngapain? Sekarang kau mendalilkan. Siapa mendalilkan itu membuktikan. Dia sudah mendalilkan. Tak salah saya ngajak dia debat. Jadi orang-orang yang unyu-unyu, ngapain kau? Tante, memang kalian on. Siapa mendalilkan itu membuktikan. Ingat ya, tidak salah. Selagi masih ada ayat lawan ayat, gas terus. Tak usah takut. Apa yang kita takutkan? Ya. Jadi berhati-hatilah kawan, cerdaslah. Saya bukan membilang kalian tak usah bantu. Aku kasihan juga Sedis. Dikeluarkannya uangnya 1,5 M. Hanya untuk dia biar puas menghujat Islam. Udah. Berangkat dia ke Amerika. Ternyata di Amerika dia kesulitan juga finansial. Kalau kontrak kan 38.000. Maka dia 15.000 ada sih sebenarnya.
Maka dia berusaha untuk membuat rumah sendiri. Kan itu dibilangnya, jauh-jauh saya ke sini kalau habis begini bokono jadi beban orang dia kan di sana kan. Itulah cara dia. Kasihan. Yang ku khawatirkan nanti dia gagal di Amerika sana, sementara mau balik ke Indonesia nggak bisa. Mau ngapain lagi dia di Amerika itu? Hari ini dia top, minggu depan, bulan depan bisa jadi dia runtuh. Apalagi sudah mengeluarkan statement Yesus punya Tuhan. Sudah. Bisa jadi nanti 2 bulan, 3 bulan lagi, 4 bulan, udahlah setahun lah kita buat. Runtuh dia. Karena ada muncul pendebat baru yang pergi juga ke Amerika. Si Rudy Simamora kawan. Kalau pergi dia ke Amerika, di situ nggak ada apa-apanya dengan Rudy Simamora. Masih kuakui lagi Rudy Simamora dari Sedis. Edis bicara Bible otaknya nggak ada. Rudy Simamora logikanya masih jalan. Ya. Apalagi soal menghujat, pandai kali dia itu, tapi kan direm-rem dia. Hanya sialnya aja waktu itu gara-gara entok ditangkap harus ada korban balasan. Ya. Saya pegang Rudy Simamora. Kalau berdebat Edis sama Rudy Simamora, sama-sama di Amerika. Mereka sama-sama melakukan seperti dilakukan Edis. Saya pegang Rudy Simamora. Lebih hebat Rudy Simamora. Ya. Oke, aku baca. Rosanna Des, jaga tata krama wajar minta sumbangan kan? Kalau junjungan mereka wajar minta sumbangan ya. Tapi kalau waktu aku dulu baru kutulis, mamon. Pada waktu itu untuk Rudy Simamora itu kan. Akhirnya udahlah daripada aku dia apa-apakan orang ini, ku stop. Zamul alus, otak udang lurut. Ini penggemar Edis ya. Teman-temanku Islam udah gue bilang gak usah nonton Edis, sebentar lagi rungkat Edis patung seksi. Kami Muslim mendukung Bang Rudi. Jangan kalian dukung-dukung, nanti kayak si Ripa. Kenapa? Waktu dulu saya ada seberang dengan siapa namanya, Paul Zhang. Aku dengar cakap si Ripa. Kalau ada yang mau mencelakai Rudi Yohanes sama Umi Dini, kami di depan. Umat Islam di depan, ikat kali aku tuh. Tapi belakang-belakang mereka justru mau mencelakai saya. Kan lawak. Jangan ketika saya berbeda pendapat dengan sesama Kristen, kalian dukung saya. Yang lain mendukung sana, jangan. Biarkan saja Pak. Dodo pansos. Dodo, kamu anak baru apa Dodo? Dulu Edis itu yang pansos sama saya. Semua orang tahu, pendebat lama tahu, penonton lama tahu. Masih unyu-unyu dia. Rumahnya itu nuansa ungu semua. Warna jendes. Aku kenal kali dia. Jangan jadi Yudas Iskariot, Lurut, Alex Cornelia. Siapa yang Yudas? Memang kusalibkan siapa? Sedis. Memang kuserahkan sama polisi dia. Ini kami saling beradu argumen. Dia serang aku, ku serang dia. Salah nggak? Nggak salah. Kecuali dia kayak kiamat. Ada nggak ku serang kiamat? Gak ada, kenapa? Karena kiamat gak pernah nyerang aku. Paham ya? Elia Miron kenapa kau serang? Itu dalilnya, dia kan mengeluarkan dalil. Tentu ku serang. Yang saya serang dalilnya bukan orangnya. Ada gak ku ceritain tentang Elia Miron? Gak ada kan? Oh dia penyakit ini, dia pernah kesaksian. Gak ada ku bilang. Paham gak kalian? Tapi yang ku serang dalilnya. Sedis kenapa ku serang? Karena dia juga nyerang aku. Kan kalian lihat WA-nya tadi. Sekarang ku buktikan dia pembohong, penipu. Mana ada, aduh, rumah apologet. Ini. Penipu kalian, aduh. Kalian ikuti, kalian senang-senang, aduh. Kalau di Indonesia dia nggak laku kawan. Karena saingannya banyak. Rudy Simamora, Bom, Sang Debaters, dan lain-lain. Kalau di Amerika dia laku. Lebih buas dia menghujat. Kalau di Indonesia kan berdiskusi, nggak laku dia. Nah ini makanya jauh-jauh ke sini nggak ada dapat apa-apa, ngapain katanya. Memproduksi video-video, diskusi, edukasi, podcast, dan sebagainya. Sangat pas, tapi lokasinya yang tidak pas teman-teman. Lokasinya jauh. Begitu teman-teman. Ya begitu teman-teman, lokasinya jauh. Aduh, kadang aku kasihan sih, tapi gimana ya, terlalu angku. Kalau dia slow kayak kiamat, gak angku,
Menyerang pribadi. Pernah nggak kiamat membilang saya memakan donasi untuk semua orang? Nggak pernah, makanya saya nggak serang dia. Paham ya? Oh kau membalas, katanya jangan balas. Ini masalah pribadi, nggak ada urusan. Makanya jangan kau serang pribadi, serang dalil. Begitu kau serang pribadi, aku punya hak dong serang balik. Wah. Tapi kalau dia mendalilkan aja, dalil lawan dalil. Ini belum apa-apa, baru ku ajak diskusi, langsung dibilangnya cari viewers. Gitu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau mensupport untuk rumah Apologet gitu. Untuk debatnya saya belum tahu ya, apakah kita akan melakukan debat, karena saya hari ini masih survei karena ada beberapa tempat yang kita survei. Ini kawan, kalau nggak di rumah orang yang dia kenal di Amerika nggak bisa. Kalau survei bangun rumah itu ada marketingnya, harus didampingi dia. Dari tadi nggak ada kita lihat pendampingan kan. Bisa jadi dia tinggal di rumah yang ini dekat, ya. Makanya dia bisa menyuting di sekitar rumah itu. Kalau nggak tinggal di situ dia sementara ditampung, nggak bisa kawan. Tahu lagi kalian logika berpikirnya gimana? Dia pendatang baru, mau beli properti di sana. Dia minta sumbangan. Tahu nggak kalian di Amerika? Setiap sumbangan yang masuk itu diaudit ketat. Nggak bisa sembarangan. Makanya penipu. Aduh. Kalian dengar-dengar lah penipu ini. Aduh. Makanya dia main TikTok sama main apa itu kan? Main YouTube. Jadi TikTok itu langsung dirubahnya ke dolar itu kan bisa. Dibukanya PayPal. Kalau PayPal kan dari seluruh dunia. Paham ya? Nah, demikian tadi kamu sebenarnya yang dimana Rudy Hanes membongkar semua keberadaan Edis, yang dimana Edis ini menggalang dana untuk beli rumah di Amerika. Pokoknya Edis ini memang bakal jadi gelandangan ya. Kalau untuk ya mungkin sebulan, 2 bulan, 1 tahun lah dia dapat seperti itu ya. Namun kan tidaklah mungkin bunga itu tidak akan layu ya. Jadi pasti ada gugurnya, ada masa jatuhnya itu pasti ya. Lalu dia akan berharap akan hidup senang di Amerika ya, dengan menghina-hina Islam. Tai kucing. Sementara siapa itu Saifuddin Ibrahim yang dahulu di Indonesia hidup bermegah-megah, bermewah-mewah ya, dengan menghina Islam itu. Saat ini ketika di Amerika dia jadi bangkai ya, jadi bangkai hidup, makan ke sana kemari numpang itu berdua sama si Edison, numpang makan di rumah orang itu ya kan. Kemarin ada video saya itu tapi terhapus, saya cari lagi tak dapat, mudah-mudahan nanti masih ada itu. Minta makan, numpang-numpang makan di rumah orang ya. Belum apa-apa sudah jadi gembel. Belum apa-apa ya sudah mau jadi pemulung nih dua-dua nih. Saya udah Ibrahim sama Edis nih. Nah itulah bukti tanda bahasanya apa yang dia buat itu ya Allah biarkan. Memang Allah biarkan, Allah buat mereka sengsara-sengsaranya mungkin ya. Allah siksa mereka dalam keadaan di dunia, dalam keadaan hidup ya, dibuat susah cari makan, dibuat susah cari pekerjaan, dibuat susah mencari penghidupan. Nah itu baru terasa nanti akan terazab. Azab yang sangat pedih itu di dunia. Itu orang tak dapat makan itu paling menyedihkan, paling sedih, paling perih orang tak dapat makan. Itu jadi karena saya pernah mengalami hari itu, luar biasa. Jadi ya ingat-ingat saja ini Amerika loh ya. Sehari 2 hari ya hosana ya kan. Tapi seminggu 2 minggu salibkan dia, kata istri Saifuddin Ibrahim. Di sana kita harus, kalau orang Indonesia pergi ke Amerika harus siap
mental harus tahan banting. Bekerja di sana lebih keras dibanding Indonesia. Indonesia ini kan negara paling santai, tidur ya kan. Orang di Singapura itu ya, Singapura saja orang jam 3 sudah lalu lalang cari bangun cari makan. Ya, di Indonesia jam 9 orang baru bangun. Nah, jam 8, jam 9 baru bangun. Nah, itu ya. Kalaupun kerja jam 8 mulai, ya kan, jam setengah 8 berangkat, nanti sampai tempat masih duduk-duduk. Itu di Indonesia. Ini di Amerika, mau jadi bangkai dia. Aduh, pokoknya orang luar negeri saja, orang Amerika, orang Eropa saja mengatakan negara paling indah itu negara Indonesia. Indonesia itu negara paling indah, ya kan? Paling asik lah untuk penghidupan. Nah, ini orang Indonesia pergi ke sana, orang Lampung pergi ke Amerika, mau jadi bangkai di sana, mau jadi bangkai hidup. Tunggu saja waktunya, pasti itu sampai. Jadi bangkai hidup itu pasti itu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Ribu Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان